Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Skarayu, NIM 19070260083 dari Prodi Gizi UIN Wali Songo Semarang semester 3. Di video kali ini saya akan membuat video cara membaca KMS untuk pemula, mengenai ada apa aja sih di KMS, terus cara membacanya bagaimana. Lalu nanti di dalam KMS ada kurva. Nah, kurva itu bacanya bagaimana nanti akan saya jelaskan semuanya, termasuk memilih KMS untuk anak perempuan dan laki-laki. Yuk kita simak langsung videonya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum penilaian status gizi yang diampu oleh Bu Pradipta Kurnia Santi. Responden yaitu bernama Kaila, usia 3 tahun 11 bulan. Nah, jadi ini adalah bentuk KMS milik anak perempuan yang ditujukan untuk anak berusia 0 sampai 5 tahun. Fungsi KMS yaitu memantau tumbuh kembang anak. Nah, KMS itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Kalau dibagi berdasarkan jenis kelamin, KMS untuk anak perempuan itu berwarna pink atau merah muda. Kalau untuk anak laki-laki itu warnanya biru seperti ini. Nah, di samping kurva ada angka yang ditulis vertikal, ini menunjukkan berat badannya anak. Maka kurva ini adalah kurva hasil penimbangan berat badan anak. Dari kurva ini ada beberapa bagian yang masing-masing punya peran yang berbeda. Untuk jalur pita warna hijau tua, ini tuh fungsinya menentukan kalau tumbuh kembang anak ini tumbuh dengan baik atau normal. Jadi tidak ada keluhan apapun, tidak perlu dirujuk ke medis atau yang lainnya. Sudah cukup menentukan kalau tumbuh kembang anak yaitu normal atau baik. Sementara untuk yang pita hijau muda yang ada di bawah pita hijau tua ini menentukan status tumbuh kembang anak normal, tetapi sedikit berisiko. Memang termasuk normal, tetapi kita perlu waspada. Begitupun dengan yang pita hijau muda di atas hijau tua. Ini menentukan tumbuh kembang anak normal, namun perlu waspada karena sedikit berisiko tumbuh kembang anak itu berlebih dari yang seharusnya. Dan di sini di bawah pita hijau muda ada pita warna kuning yang di bawahnya. Nah, ini menentukan tumbuh kembang anak perlu diperhatikan bahwa mungkin ada yang salah dari pola makan anak sehingga gizi anak kurang yang menyebabkan tumbuh kembang anak perlu lebih diwaspadai. Untuk pita warna kuning yang berada di atas ini perlu diwaspadai karena sudah termasuk gizi berlebih. Kalau kita perhatikan di bawah pita kuning yang paling bawah ini terdapat garis merah. Kalau berat badan anak sudah di bawah garis merah, ini, maka itu sudah menunjukkan tanda-tanda anak perlu dirujuk secara khusus Ke tenaga medis. Di sini kita lihat ada keterangan-keterangan di bawah kurva berupa tabel. Ditulis di sampingnya yaitu ini umur dalam hitungan bulan, ditulis horizontal. Kemudian ada bulan penimbangan. Bulan penimbangan di umur 0 bulan itu diisi tanggal lahir sang anak. Lalu untuk ke 1 bulan, ini untuk kedua bulan penimbangannya kapan, bulan ketiga penimbangannya kapan, bulan keempat penimbangannya kapan, dan seterusnya. Nah, di sini ada BB dalam hitungan kilogram. BB pada umur 0 bulan diisi dengan BB kelahiran sang anak. Lalu untuk selanjutnya ketika penimbangan ke 1 bulan berapa, ke 2 bulan berapa, ke 3 bulan berapa, dan seterusnya. Lalu di sini ada KBM. KBM itu singkatan dari kenaikan berat badan minimum. Jadi setiap bulannya
ada standar-standar tertentu kenaikan berat badan. Apabila kenaikan berat badan anak setiap bulannya mencapai sama dengan KBM, kenaikan berat minimum atau lebih, maka sudah termasuk berat badan anak tumbuh kembangnya baik. Atau ketika dimasukkan ke dalam kurva, kurvanya termasuk kurva yang aman. Nah, di sini setiap bulannya ada angka-angka tertentu kenaikan berat badan minimum. Jadi ketika anak sudah umur 1 bulan, minimal seminimalnya anak harus naik sebesar 800 gram berat badannya, atau kalau dikonversikan ke dalam kilogram berarti 0,8 kilogram. Maka kalau di sini ditulis berat badan anak ketika lahir 2,6 kg, ketika umur 1 bulan berat badan anak ketika lahir 2,6 ditambah 800 gram atau 0,8 kg, hasilnya 3,4 kg. Maka seminimal-minimalnya anak ketika umur 1 bulan berat badannya harus sama dengan 3,4 atau lebih dari itu untuk mencapai tumbuh kembang anak yang normal atau kurva yang aman. Di sini tertulis kalau berat badan anak yaitu 3,9, maka tumbuh kembang anak sudah aman. Untuk yang seterusnya juga seperti itu. Untuk umur 2 bulan, maka dari berat badan anak ketika 1 bulan 3,9 ditambah dengan 900 gram itu adalah standar bahwa tumbuh kembang anak itu sudah normal. Lalu di sini ada N atau T. Ini menunjukkan naik atau tidaknya berat badan anak per bulan. Jadi kalau misalkan anak dari umur 0 bulan atau ketika lahir kan beratnya 2,6. Ketika diukur lagi berat badannya pas umur 1 bulan, kalau penambahan berat badan anak sebesar 800 gram atau lebih dari 800 gram, maka itu menunjukkan berat badan anak naik. Maka di sini ditulis N. Kita lihat 2,6 ditambah 800 gram atau 2600 gram ditambah 800 gram artinya 3400 gram atau 3,4 kg. Sementara di sini berat badan anak menunjukkan 3,9, maka berat badan anak ketika 1 bulan N atau naik. Lalu yang kedua, ketika anak umur 2 bulan penambahannya harus 900 gram atau lebih dari 900 gram untuk menunjukkan tumbuh kembang anak yang normal. 3,9 atau 3.900 gram ditambah 900 gram sama dengan 4.800 gram atau 4,8 kg. Maka seminimal-minimalnya berat badan anak ketika 2 bulan itu harus mencapai 4,8 kg agar mencapai tumbuh kembang anak yang normal. Di sini berat badan anak tertera 5,2. Maka di bawahnya ditulis N. Berat badan yang ketiga. Berat badan yang ketiga bulan, yang ketiga bulan penambahannya harus 800 gram. Maka 5.200 gram, 5,2 kg itu sama dengan 5.200 gram ditambah 800 gram adalah 6.000 gram atau 6 kg. Sementara di sini di bulan ketiga berat badan anak menunjukkan 5,6 kg, maka kurang dari kenaikan berat minimum yang seharusnya. Oleh karena itu di bawahnya ditulis T. Hati-hati kalau 2 kali berturut-turut atau dalam 2 bulan berturut-turut berat badan anak tidak naik, maka anak harus dirujuk ke petugas kesehatan. Lebih jelasnya ada tulisan di sini, rujuk ke petugas kesehatan bila tidak naik 2 kali berturut-turut atau BGM. BGM itu apa? BGM itu
berat badan yang di bawah garis merah. Lalu yang terakhir ada ASI eksklusif. ASI eksklusif ditulis sampai 6 bulan. Jika program ASI eksklusif sampai 6 bulan, maka dicentang atau checklist setiap bulannya sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, itu merupakan pilihan ibu dari anak itu sendiri, apakah langsung MP ASI atau makanan pendamping ASI atau masih ASI sampai 2 tahun. Nah, untuk melihat naik turunnya berat badan itu setelah dihitung-hitung, ternyata KMS ini, data pengukuran berat badan anaknya mengalami naik turun. Dari bulan ke-0 sampai bulan ke-1 naik, bulan ke-1 sampai bulan ke-2 naik, dari bulan ke-2 sampai bulan ke-3 turun, bulan ke-3 sampai bulan ke-4 naik, bulan ke-4 sampai bulan ke-5 naik, dari bulan 5 sampai ke-6 turun, lalu naik lagi, ketika sampai bulan ke-8 turun lagi, bulan ke-9 naik lagi, dan ketika bulan ke-10 dan bulan ke-11 mengalami penurunan turun berat badan secara berturut-turut dalam 2 bulan. Maka sebaiknya kalau mengalami turun seperti ini 2 kali berturut-turut, dirujuk ke petugas kesehatan. Untuk T1 dan T2 itu adalah keterangan bahwa T itu adalah turun 1 kali dan T2 itu turun 2 kali berturut-turut. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengupload berat badan ke kurvanya. Jadi untuk bulan sekarang saat ini saya merekam yaitu Oktober 2020. Diketahui memang semenjak corona anak tidak pernah dibawa ke posyandu, mungkin alasan corona itu, sehingga KMS-nya kosong. Lalu untuk ini pengukuran Oktober 2020 diukur dengan hasil berat badannya itu 18 kg. Maka ditarik garis ke atas, dicocokkan dengan berat badan, ditarik garis sampai ke 18 kg. 18 kg di sini kita titikkan di sini garis yang sejajar dengan 18 kg. Ini kan garisnya. Nah, kita titikkan di tadi yang sudah ditentukan di sini, yaitu di bulan ke-47. Di bulan ke-47. Karena memang anaknya berusia 47 bulan atau 4 tahun kurang 1 bulan. Hasil penitikan berada pada pita warna hijau tua yang artinya normal.